Ini pentingnya media sosial. Yang terjadi stigma negatif di daerah Nun Jawa di sana bisa berimplikasi kepada aparatur Satpol PP secara keseluruhan. Kalau teman-teman Satpol PP tidak mempunyai kemampuan untuk teknologi informasi, untuk teknologi digitalisasi, saya kira kita juga akan tetap lambat jadi konvensional dari dulu. Masyarakat kita, punten, itu saat ini juga belum bisa membedakan kewenangan antara kewenangan kabupaten kota dengan kewenangan provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang podcast saya Satpol. Saat ini saya Diki Amaluddin yang akan menjadi host pada kegiatan podcast saya Satpol. Nah, di sini kan kita akan memperjelas tentang tupoksi dari Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat. Nah, saat ini kita telah kehadiran seorang narasumber dari Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat. Namun tentunya untuk mengakrabkan suasana kita di kebersamaan siang hari ini atau di pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak Kepala Bidang untuk memperkenalkan diri lebih lanjut ya. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Bidang untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kang Diki. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua para wargi Jabar. Hari ini kita bersama-sama mencoba berbincang-bincang di podcast saya Satpol. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Diki bahwa untuk hari ini saya sebagai narasumber dalam podcast ini, ya, saya Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban atau lebih dikenal dengan Bidang Trantib, Khairul Naim, yang sudah menjabat kurang lebih sekitar 2 tahun di bidang ini. Bapak selama ini kan telah menjabat di Kepala Bidang itu di Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat. Mungkin untuk masyarakat nih lebih tahu lagi wargi Jabar terutama, Bapak udah berapa lama sih kerja di Satuan Polisi Pamung Praja? Untuk masa kerja saya di Satuan Polisi Pamung Praja hampir 4 tahun lebih, mau menuju ke 5 tahun. Tapi memang di awal saya pada saat itu sebagai sekretaris Satpol PP, kemudian di tahun kedua saya beralih tugas menjadi Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Oh, luar biasa ya Pak ya, udah cukup lama juga sih kalau boleh dibilang. Nah, saat ini kan Pak banyak masyarakat nih yang belum tahu atau bukan belum tahu sih, mungkin masyarakat perlu pemahaman lebih jauh sih, apa itu yang disebut dengan Trantibum itu sih apa sih Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa tupoksi utama dari Satuan Polisi Pamung Praja itu ada 3. Yang pertama menyelenggarakan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. Yang kedua menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dan yang ketiga mewujudkan pelindungan masyarakat. Nah, dari 3 fungsi utama ini, bidang Trantib itu fokus kepada bagaimana menyelenggarakan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Nah, pada aspek-aspek itu tentu kita melihat ruang lingkup dari bidang ini cukup luas karena seluruh kegiatan pembangunan tentu akan berimplikasi kepada bagaimana terkait dengan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Nah, oleh karena itu pola pendekatan yang kita lakukan selalu melakukan langkah-langkah kolaborasi karena kita tidak bisa berdiri sendiri menyelesaikan masalah gangguan Trantibum. Demikian Kang Diki. Oh gitu ya Pak. Nah, saat ini di bidang Trantibum sekali mungkin Bapak mempunyai staf. Nah, staf yang boleh dibilang sih sebagai mungkin ada, kalau dulu kan ada setingkat kasih ya Pak ya, karena sekarang ini udah ke penyetaraan ke Japung nih. Ada beberapa orang sih Pak yang membawahi mungkin ada berapa pegawai yang saat ini di bidang Trantibum dan dibawahi oleh berapa orang gitu. Iya, kalau kita melihat struktur organisasi memang pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan pola penyederhanaan birokrasi ya. Sehingga di Satpol PP ini untuk di bidang sudah tidak ada lagi jabatan eselon 4. Muncullah di situ jabatan fungsional. Nah, di bidang Trantib secara keseluruhan jumlah PNS kami kurang lebih sekitar 34
orang ya, karena memang kalau secara total jumlah PNS Satpol PP juga tidak begitu banyak ya, di angka 90-an. Nah, di kami ada beberapa jabatan fungsional yang ada. Tentu bidang terantip sesuai dengan tupoksi kewenangannya. Di sana yang pertama ada petugas keamanan, itu yang memang cukup banyak jumlahnya, Kang Diki, begitu, petugas keamanan. Kemudian yang berikutnya adalah ada jabatan fungsional Pol PP, mulai dari pelaksana atau terampil, kemudian muda, dan juga ada madya 1 orang. Dan juga ada jabatan fungsional analis hukum ahli muda, yaitu 1 orang. Ya, dari komposisi personil atau PNS yang ada di kita, memang masih sangat banyak membutuhkan dukungan SDM yang kalau saya boleh mengatakan kompetensinya harus memenuhi 3 aspek. Aspek yang pertama adalah mereka memiliki skill dan kompetensi yang memang sesuai dengan tupoksi Satpol PP. Jadi pemahaman, pengetahuan, skill, dan kemudian juga kemampuan itu harus dipenuhi. Yang kedua, mereka juga harus memenuhi aspek fisik dan psikis. Karena kita tahu bahwa tugas Satpol PP itu selalu berkaitan dengan bagaimana ketahanan kita menyelesaikan masalah, sehingga di situ membutuhkan stabilitas fisik dan psikis kita, psikologis kita. Jadi tidak hanya teman-teman Satpol PP itu kuat secara fisik, tetapi juga psikisnya itu harus stabil. Ini agar pada saat kita menjalankan fungsi-fungsi tupoksi kita itu mampu tetap menghadirkan aspek-aspek humanis, tetapi juga tetap tegas. Nah, ini yang penting. Jadi kadang-kadang kita juga memahami stigma yang ada di profil Satpol PP itu kan selalu stigmanya seperti itu ya, yang selama ini dimaknai oleh masyarakat kita. Nah, kita mencoba merubah performance itu harus ke arah juga nanti didorong oleh mereka aspek-aspek humanis, sehingga pendekatan-pendekatan itu tetap pada aspek pendekatan koridor penyelesaian masalah. Nah, yang ketiga ini yang juga penting, karena sudah era kita saat ini melakukan percepatan, akselerasi peningkatan kinerja birokrasi kita, maka di era sekarang, era teknologi informasi, era digitalisasi, era arus informasi, maka syarat yang ketiga dari seorang Satpol PP itu harus memiliki kualifikasi kemampuan teknologi informasi, kemampuan digital. Makanya kita selalu melakukan literasi digital terkait dengan pemahaman agar teman-teman di Satpol PP juga mampu merefresh kemampuannya terkait dengan kecepatan. Itu akan sangat ditentukan bagaimana respon kita kalau ada pengaduan dari masyarakat. Karena kita yakin bahwa gangguan Trantibum itu tidak hanya semata-mata kita yang memetakan, tetapi juga masih banyak aduan-aduan masyarakat, apalagi di era medsos ya. Itu banyak sekali yang itu juga harus menjadi atensi dari teman-teman Satpol PP. Nah, kalau teman-teman Satpol PP tidak mempunyai kemampuan untuk teknologi informasi, untuk teknologi digitalisasi, saya kira kita juga akan tetap lambat jadi konvensional dari dulu. Jadi inilah tantangan kita. Saya tadi katakan bahwa jumlah Satpol PP, personel Satpol PP itu harus memang didorong agar memiliki 3 kualifikasi tadi. Oh gitu ya. Kalau dibilang udah ideal atau belum Pak saat ini ada? Menuju ke ideal, tapi masih memang kita harus melihat support dari sumber daya manusia harus menjadi perhatian gitu ya. Karena kita melihat masih banyak teman-teman kita yang saat ini, ya punten, bahwa latar belakang pendidikannya pun masih sangat terbatas, begitu. Nah, saat ini yang menjadi landasan dasar hukumnya apa sih Pak? Ya, kita punya beberapa aturan regulasi yang menjadi meyakinkan kita bahwa Satpol PP merupakan tentu dari Undang-Undang Otonomi Daerah ya tentang desentralisasi, bahwa urusan Trantibum Linmas itu adalah urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Jadi sesungguhnya kita setara juga memiliki peran strategis sama seperti dengan fungsi kesehatan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya yang
sudah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Jadi saya ingin yakinkan bahwa peran strategis inilah yang mendorong kita, para aparatur Satpol PP, untuk terus melakukan langkah-langkah kolaborasi, langkah-langkah inovasi dalam rangka menjaga kondusivitas. Apalagi ini satu kata kondusivitas ini yang selalu dibutuhkan manakala sebuah daerah, sebuah wilayah itu ingin menyelenggarakan pembangunan. Tanpa kondusivitas, tanpa adanya situasi yang nyaman, aman, tentu ya pembangunan kita tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Demikian Kang Diki. Nah, ini kan tadi Bapak udah bercerita banyak nih. Saat ini saya ingin mengetahui ini capaian kegiatan di Trantibum itu apa saja sih Pak yang sudah dilakukan selama ini? Ya, di tahun 2023 tentu kita melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang mengarah pada pencapaian indikator kinerja. Karena indikator kinerja ini kita terus ingin memastikan salah satunya adalah Indeks Ketentraman dan Ketertiban atau IKK. Nah, di dalam indikator kinerja ini kita juga secara berjenjang mendorong indikator kinerja pimpinan, bahkan nanti sampai kepada indikator kerja kepala daerah, begitu ya, yang kemudian kita ingin yakinkan seluruh program dan kegiatan kita itu mampu mencapai indikator itu. Ada 2 indikator untuk di bidang Trantib. Yang pertama adalah terkait dengan penanganan ya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Jawa Barat. Yang kedua terkait dengan pengamanan unjuk rasa kerusuhan massa yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi 2 indikator itu untuk bidang Trantib yang saat ini di 2023 sedang kita lakukan upaya-upaya untuk pencapaiannya begitu. Nah, kita melihat bahwa memang indikator ini nggak berdiri sendiri, Kang Diki ya. Kita tahu bahwa aspek sosial, budaya, masyarakat juga mempengaruhi. Oleh karena itu kita antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten Kota, tentu kita akan melakukan langkah-langkah kolaborasi ya. Banyak kegiatan yang kita lakukan selama tahun 2023 ini ya. Kita ada patroli aset, ada pengamanan aset, ada patroli pengawasan dan penindakan, ada patroli gangguan Trantibum. Termasuk menjadi kewenangan provinsi adalah di wilayah perbatasan. Nah, itu yang menjadi kewenangan provinsi, baik perbatasan kabupaten kota maupun perbatasan antar provinsi. Jadi kita sudah mendesain beberapa mapping peta gangguan Trantibum yang terjadi di wilayah perbatasan. Itu mungkin. Oh, cukup luas juga ya Pak ya jangkauannya. Sangat luas. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ternyata Satpol PP Provinsi itu membawahi 27 kabupaten kota yang jelas lingkup kerjanya sangat luas. Nah Pak, selama ini kan kita sering melaksanakan kegiatan di lapangan. Mungkin sering gitu kan menemukan kendala adanya perlawanan dari masyarakat, mungkin adanya arogansi dari masyarakat. Nah itu sering nggak Pak terjadi hal seperti itu? Saya kira bahasa saya lebih soft lagi. Sesungguhnya perlawanan dari masyarakat itu karena ketidakfahaman. Nah, tentu kita sebagai aparatur sipil negara punya langkah-langkah, tahapan-tahapan yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita ada aspek-aspek edukasi dan sosialisasi. Itu sebagai bagian daripada promotif preemptif yang kita lakukan gitu. Di dalam setiap menjelaskan mana penegakan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, kan gitu. Nah, oleh karena itu saya tadi katakan Kang Diki bahwa suka duka kita selama bekerja ini ya cukup bervariatif ya. Pada saat saya pengalaman waktu itu kami semua berkolaborasi untuk penanganan COVID-19, tentu juga tidak mudah untuk terus agar kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu dijalankan. Karena dalam beberapa aspek pendekatan kita tentu juga melihat siapa yang kita ajak bicara. Kita berbicara dengan mahasiswa, dengan PKL, dengan tukang becak, itu tentu berbeda. Nah, pemahaman inilah yang juga harus difahami oleh aparatur Satpol PP bahwa tidak
disamaratakan bahasanya gitu ya. Sehingga kita enak nanti ketika melakukan edukasi sosialisasi. Ketika kita melihat bahwa COVID-19 waktu itu demikian cepat penyebaran atau penularannya, ada tantangan terberat kita bagaimana kepatuhan contoh 3M atau 5M itu bisa dijalankan oleh masyarakat. Tapi kami juga tetap mengimbangi bahwa sosialisasi dan edukasi ini tetap kita imbangi dengan penegakan aturan. Jadi ada aturan-aturan yang ditegakkan di situ, ada sanksi. Ya, kenapa? Karena memang saatnya kadang-kala masyarakat kita pada tahap tertentu itu harus ada sanksi. Sehingga memahami dengan sanksi dengan itu menimbulkan efek jera. Karena kalau tidak begitu, kita berpikirnya kepentingannya ke kepentingan masyarakat banyak, ke kepentingan nasional. Kalau kita tidak mampu mengendalikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, tentu pasti nanti ini akan menular, menyebar lebih masif lagi dan pengendaliannya juga akan lebih sulit begitu. Jadi selalu Satpol PP itu mengcombine ya pendekatan humanis, pendekatan edukasi, sosialisasi, tapi pada saat yang bersamaan kita juga pendekatan ketegasan, menegakkan aturan, menegakkan sanksi. Bahkan ada beberapa yang juga dilakukan sidang. Ya, sidang pada waktu itu COVID ya, ada denda. Seperti apa, Pak? Ya, waktu itu kita lakukan sidang tipiring ya, kemudian menghadirkan aparat penegak hukum ya, hakim, jaksa dan sebagainya yang kemudian kita berikan sosialisasi bahwa ini yang harus kita tegakkan juga gitu ya. Jadi Kang Diki, kalau kita melihat masyarakat, saya yakin sesungguhnya mereka bisa diajak ya. Asal memang kita harus memberikan keteladanan. Nah, itu yang benar penting ya. Jadi kadang-kadang masyarakat juga melihat kita para pemimpin, para pejabat gitu ya. Nah, ini hal-hal terakhir ini juga sangat terbuka. Kenapa? Karena ada media sosial. Iya. Ini pentingnya media sosial. Yang terjadi stigma negatif di daerah Nun Jawa di sana bisa berimplikasi kepada aparatur Satpol PP secara keseluruhan. Nah, ini yang borderless tadi, bahwa saat ini terjadi disruption informasi yang juga bisa diakses oleh masyarakat kita tanpa batas. Maka pola-pola kejahatan juga sekarang sudah mengikuti tren di situ. Nah, ini yang juga saya katakan Satpol PP itu harus mampu memberikan meningkatkan kualifikasinya, kapasitasnya, agar dia punya strategi gitu. Jangan selama ini terus melakukan penanganan pada saat kasus itu terjadi, tetapi tidak mampu merubah mencegah ya di sebelum kasus itu terjadi gitu. Jadi untuk tipiring itu nanti mungkin tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sendiri ya, Pak ya. Ya. Secara kasus hukumannya seperti apa, Pak? Nanti biasa kalau ada tipiring seperti itu biasanya. Ya, kalau kami melihat bahwa untuk ke arah tindak pidana ringan ya, itu kan kita ada justisi non justisi ya sebelumnya ya. Jadi non justisi kita juga lakukan langkah-langkah teguran, peringatan dan sebagainya ya. Kasus terakhir yang kami lakukan di dalam penyelesaian bangunan liar di lahan aset pemerintah provinsi di Jawa Barat, itu memang membutuhkan tahapan-tahapan sampai pada SOP kita, karena kita bergerak sesuai dengan standar operasional prosedur gitu ya. Jadi tidak bisa langsung kemudian kita menegakkan pada tahapan yang terakhir gitu ya, denda dan sebagainya ya, memberikan peringatan, tapi harus ada sosialisasi, kita berikan teguran, kita sampaikan BAP gitu ya, pemeriksaan, dan kemudian ada langkah-langkah yang tadi begitu. Jadi ada tahapan prosedur. Tahapan prosedur karena hukuman yang kita kita sesuai SOP. Ya, betul. Nah, tadi Bapak berbicara tentang penanganan kasus COVID nih, Pak. Selama ini kan kita ke lapangan, mungkin Bapak ke lapangan. Itu sering melakukan kerja bareng nggak, Pak, untuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat? Ya, Satpol PP saya tadi sampaikan di awal bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu kompleks.
maka pendekatan pun kita lakukan secara sistemik. Dan pendekatan by system ini yang juga menumbuhkan agar kita berkolaborasi. Itu kata kuncinya. Sehingga kita lakukan kerjasama tidak hanya pada saat penanganan COVID saja, gitu. Tapi seluruh kegiatan kita, termasuk di yang terakhir ini, di dalam penyelesaian penanganan lahan aset Provinsi Jawa Barat yang ditempati oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan ya, atau masyarakat kita, itu juga berkolaborasi dengan dinas perangkat daerah yang lain, bahkan dengan unsur-unsur vertikal yang lain begitu. Nah ini yang saya sampaikan Kang Diki, bahwa kolaborasi itu menjadi sebuah keniscayaan gitu ya bagi Satpol PP, karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita terus melakukan pengembangan pendekatan secara kolaboratif begitu ya. Nah jadi kan biar masyarakat tahu nih Pak, di saat masyarakat nanti misalkan menemukan satu pelanggaran nih, pelanggaran apa saja sih yang saat ini itu menjadi tupoksi dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan yang harus ditangani oleh Satpol PP? Ya, nuhun Kang Diki, ini menarik pertanyaannya. Masyarakat kita punten itu saat ini juga belum bisa membedakan kewenangan antara kewenangan kabupaten kota dengan kewenangan provinsi. Salah satu contoh saja yang saya bisa sebutkan jalan. Jalan itu kan ada jalan nasional, jalan pusat ya, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota gitu ya. Nah pada saat itu kita pun juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau kemudian masyarakat tadi menyampaikan pengaduan ya terkait dengan apapun gangguan terantibum yang terjadi di daerahnya, kita ada hotline yang ini nanti kita sampaikan di podcast kita. Tapi untuk penanganannya tidak selalu menjadi kewenangan provinsi. Nah, Satpol PP provinsi bisa jadi itu menjadi kewenangan Satpol PP kabupaten kota. Tergantung spesifik kasus yang akan ditangani. Ya, contoh provinsi itu tidak lagi menangani PKL sesungguhnya. Jadi selama dia tidak berada di lahan aset provinsi ya. Karena lahan aset provinsi itu kan menjadi kewenangan kita untuk pengamanan asetnya. Tetapi ketika itu terjadi PKL, maka kita melakukan kolaborasi. Salah satu contohnya yang paling up to date adalah bagaimana penanganan PKL di Masjid Raya Al-Jabar. Jadi beberapa waktu yang lalu viral gitu ya, banyak PKL yang menjamur dan sebagainya. Karena kita ketahui PKL itu kan prinsipnya ada gula, ada semut. Gitu. Jadi saya kira ini nggak bisa ditangani, walaupun itu Masjid Raya Al-Jabar merupakan aset provinsi. Tapi dalam penanganannya kita menggunakan perda atau perwal yang ada di Kota Bandung, karena itu masuk di wilayah Kota Bandung. Nah, kita kolaboratif di situ, gitu. Jadi itulah tadi maknanya bahwa pengaduan, sekali lagi masyarakat silahkan menyampaikan hotline pengaduan baik di Satpol PP provinsi ataupun karena Satpol PP kabupaten kota juga memiliki hotline masing-masing. Jadi bisa di-CC-kan gitu ya. Sehingga kami bisa tetap cepat untuk melakukan respon. Nah, ini yang sekarang ini pengaduan publik ini juga dilakukan secara lebih profesional lagi di kita, demikian. Selain di hotline sendiri Pak, untuk pengaduan masyarakat biar memudahkan gitu kan, karena menyemak hotline kadang keterbenturan mungkin karena kuota dana ada seperti apa, ada nggak selain ke hotline gitu untuk pengaduannya? Ya, kalau hotline by phone kita bisa by medsos kita, by medsos, karena saya yakin sebagian besar saat ini masyarakat kita sudah pakai medsos tuh, gitu. Ada Instagram, ada TikTok, boleh menyebutkan provider ya, nggak masalah ya. Ada Twitter dan sebagainya, kan begitu. Jadi itu yang ingin kita berikan aksesnya, sehingga kemarin juga ada beberapa aduan masyarakat langsung masuk ke medsos kita, dan itu kita respon, kita berikan jawaban, dan kemudian kita lakukan prosesnya begitu. Walaupun saya tidak ingin bahwa proses respon itu terlalu lama kepada masyarakat. Nah, kita berikan penjelasan, termasuk pada saat memberikan penjelasan itulah kita juga menjelaskan kepada masyarakat tentang kewenangan. Jadi memang ini harus kita edukasikan terus kepada masyarakat kita, Kang Diki. Ya.
Jadi walaupun nanti sudah ada pengaduan yang masuk ke online, itu juga ya masuk ke online maksudnya, itu juga nanti tergantung kewenangannya ya mungkin ya Pak ya? Ya, akan kita jawab. Akan kita jawab pasti, akan kita respon ya, dan kita berikan edukasi ke masyarakat. Kalau itu menjadi kewenangan kita, pasti kita juga akan kolaborasikan. Kalau itu menjadi kewenangan kabupaten kota, maka kita juga akan tembuskan ke kabupaten kota agar segera ditindaklanjuti. Nah, begitu. Gitu. Jadi gitu masyarakat ya. Jadi apabila ada pengaduan silakan jangan canggung untuk Segera laporkan saja. atau di Ya. sosial yang ada di Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Nah Pak, selama ini kan Bapak telah menjalankan tugas yang cukup berat. Ada hal unik atau menarik nggak Pak di saat di lapangan gitu yang ditemui? Ya, kalau suka duka di Satpol PP tentu kita banyak melihat peristiwa itu dan memang membutuhkan kesabaran ya sesungguhnya ya. Walaupun saya yakin masyarakat kita juga terus bisa dilakukan upaya-upaya untuk mengedukasi tadi gitu ya. Jadi kalau kejadian unik dan sebagainya saya kira cukup mewarnai dalam menjalankan tugas kami ya Kang Diki ya, dalam patroli, dalam apa dan sebagainya. Masyarakat yang nggak jelas, yang kemudian frontal gitu ya untuk memberikan responnya terhadap program-program kami, itu juga muncul gitu. Nah tapi saya yakin teman-teman kami juga terus terang harus melakukan otokritik gitu ya, bahwa kami melihat bahwa di kami sendiri itu harus melakukan perubahan. Jadi jangan sampai pada saat masyarakat begitu luar biasa tuntutannya, karena bagaimanapun kita ini adalah pelayan masyarakat. Jadi kita harus berubah gitu ya. Kita harus menjadi teladan, jangan sampai di saat stigma negatif Satpol PP yang begitu luar biasa, kita masih berperilaku seperti itu. Nah itu juga harus ada tindakan tegas. Maka sekarang dengan berbagai kasus fenomenal yang terjadi di medsos, yang kemudian viral gitu ya, itu kan juga memberikan otokritik sesungguhnya bagi kita gitu ya. Ayolah tolong teman-teman, kita ini sudah mengabdi dan kita ini harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Gitu. Saya yakin kalau dengan pola-pola pendekatan seperti itu, insya Allah kita bisa melakukan. Tapi sekali lagi bahwa pendekatan sistem ini menjadi penting, sehingga kita tidak hanya parsial di dalam mengintervensi sebuah masalah. Seperti pemadam kebakaran, punten. Ada masalah di sana, kita padamkan, timbul masalah di sini, kita padamkan lagi. Tapi bagaimana kita mulai berpikir secara sistem. Apa sih yang menjadi fundamental problem masalah gangguan terantibum di Jawa Barat ini. Dan itu saya kira nggak bisa berdiri ansih Satpol PP yang harus menjalankan. Ada aparat-aparat yang lain, ada dinas-dinas lain, badan-badan yang juga harus berperan. Nah gitu. Tadi membahas tentang kembali lagi kepada anggota Satpol PP ya Pak. Nah ini kiat-kiat Bapak nih dalam membentuk kedisiplinan dari anggota Bapak sendiri. Apa sih ya Pak yang sering dilakukan oleh Bapak selama ini? Ya, saya kira ini ada dua pendekatan Kang Diki ya. Pertama kalau pendekatan terkait dengan keterbatasan dalam aspek latar belakang, pendidikan, pengalaman dan sebagainya, maka tentu kita akan mencoba mericas ya. Jadi tapi ini mericas pun juga kita melihat apakah masih bisa untuk ditingkatkan kapasitasnya. Bahasa saya kalau sekarang SDM-nya itu Pentium 1, padahal di era sekarang ini kita sudah butuh Pentium 5, terlalu jauh begitu. Maka kita harus terus melakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan skill kompetensinya. Jadi pendekatan yang pertama adalah bagaimana kita melihat dulu kondisi kita, ya SDM kita dari kemampuan, latar belakangnya, dan kita harus punya database itu. Nah, tadi yang dikatakan Kang Diki di awal itu yang menjadi salah satu tugas bidang PMA. Jadi PMA saya sedikit ralat Kang Diki. Tadi sempat terucap pemberdayaan begitu ya. Bidang PMA ini bukan pemberdayaan tapi pembinaan masyarakat dan aparaturnya. Ini yang juga kita harus buatkan database-nya bahwa kita sekarang sudah punya kompetensi apa saja yang dimiliki. Sementara kebutuhan kita saat ini kompetensi apa saja yang harus dimiliki. Sehingga di dalam penambahan kualifikasi atau penambahan kompetensinya
itu bisa nyambung. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan anggaran, ini sudah kita bidik, tetapi nanti hasilnya evaluasinya tidak meningkat. Ya, nah ini yang hal pertama yang selalu saya sampaikan, dan ini dilakukan secara formal dan informal. Formalnya mungkin tentu kalau yang non anggaran kita bisa menyertakan teman-teman untuk ikut webinar dan sebagainya. Non formalnya kita bina secara langsung, otodidak magang, bagaimana cara kita membuat delay, bagaimana cara membuat juga laporan cepat, bagaimana dan sebagainya, laporan nota dinas dan sebagainya. Bagaimana kalau sudah melakukan pendekatan skill ya, seperti coach ya, kita sebagai coaching skill itu kan kita harus kita miliki. Jadi itu yang kemudian lakukan juga. Orangnya ini yang akan kita coaching ini mampu nggak? Jangan sampai ini sebenarnya udah Pentium 1, gimana pun nggak bisa nih ditingkatkan, tapi tetap aja kita masukkan. Yang kedua adalah tadi ya, saya kira pendekatan saya sebagai pimpinan jadi ada fungsi pembinaan di situ. Jadi kalau yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan dengan berbagai cara formal maupun informal, tentu pembinaan dari pimpinan inilah yang juga harus terus kita lakukan ya dalam berbagai aspek, karena semakin berkembang nih industri kondisi yang ada yang terjadi di masyarakat kita gitu ya, dan ini akan sangat berpengaruh juga. Demikian Kang Diki. Terlihatannya untuk membentuk Satpol PP yang hebat, anggun dan juara. Oke, untuk jumlah penanganan pelanggaran nih Pak, selama tahun 2023 itu ada berapa Pak? Ya, untuk indikator kinerja yang tadi saya sudah sampaikan, untuk penanganan jumlah kasus gangguan terantibum itu kita ditargetkan 252 kasus selama tahun 2023 begitu. Dari evaluasi kami sampai akhir bulan Agustus itu kami sudah mencapai 212. Jadi alhamdulillah capaiannya sampai dengan akhir Agustus kami sudah 70%. 70%. Upaya capaian penerimaan 4 bulan lagi ya, kita akan coba akselerasi ya. Tentu kami juga memberikan upaya-upaya penekanan terhadap penanganan kasus gangguan terantibum ini, sehingga nanti sebagai bentuk anggaran yang harus memang dipertanggungjawabkan juga harus betul-betul clear and clean begitu ya, terkait dengan pencapaian indikator kinerja kita. Kemudian untuk terkait dengan penanganan UNRAS, memang kita tidak banyak targetnya selama satu tahun, kurang lebih sekitar 24 ya, dan kita sudah mencapai hampir 60% untuk sampai dengan akhir bulan Agustus begitu. Jadi secara keseluruhan capaian ini on the track dengan rencana anggaran kegiatan kita gitu. Jadi termasuk realisasi di bidang terantibum ya, di bidang terantib sekarang itu sudah mencapai 70% juga realisasi anggaran dan kegiatan kita begitu. Itu mungkin Kang Diki untuk pencapaian anggarannya. Sekarang kan udah masuk di bulan September ya, maksudnya nih. Masih ada rencana nggak untuk 2024 gini yang belum terselesaikan? Ya, kegiatan. September ceria ya tentu. Tentu kita akan terus menargetkan rencana-rencana kita di bulan September ini. Ada kurang lebih 5 kegiatan kita yang menjadi fokus. Yang pertama adalah patroli aset. Ini kita ingin yakinkan bahwa aset-aset pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dalam kondisi aman. Yang kedua adalah patroli gangguan terantibum, baik di wilayah perbatasan kabupaten kota maupun antar provinsi. Kemudian juga ada Patwasdak, patroli pengawasan dan penindakan. Kemudian ada pengamanan aset, dan juga ada kaitan dengan kegiatan pengamanan VVIP, pengamanan kegiatan OPD yang lain yang membutuhkan atensi dari kita. Ya, jadi memang Satpol PP terutama kami di bidang terantibum terkait dengan pengamanan kegiatan, pengamanan aset dan lain sebagainya juga masih menjadi favorit kita. Luar biasa ya, karena keterbatasan waktu Pak Kabin. Hari ini kan kita hari Jumat, kebetulan sesaat lagi kita akan memasuki waktu Jumat. Mungkin
pertemuan untuk episode pertama ini kita akan sudahi dulu. Tentunya kami sebagai host mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kabid. Terima kasih Kang Diki. Sangat luar biasa telah menjelaskannya untuk diketahui oleh masyarakat luas, masyarakat umum, khususnya Sobat Praja, tentang tugas tupoksi dari ketentraman dan ketertiban umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum Trans-Bibung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi mungkin di episode-episode berikutnya. Demikian, Sobat Praja, kami ucapkan terima kasih atas atensi dan kehadirannya saat ini yang telah mantang dalam kegiatan kami di podcast Saya Satpol. Mudah-mudahan ini awal dan kedepannya lebih baik lagi. Jadi saya sebagai host menyampaikan permohonan maaf apabila banyak kata-kata yang kurang tepat atau banyak kata-kata yang salah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Satpol.